Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, dalam menjalankan kehidupan ini, kita menghadapi berbagai macam masalah. Terkadang, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi rahmat Allah sangatlah luas. Allah perintahkan kepada kita untuk selalu mengadu kepadanya, agar kita diberikan jalan keluar. Karena hanya Allah yang bisa menampung keluh kesah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan lebih tahu apa yang kita inginkan sebelum kita sendiri mengucapkannya melalui doa. Karena Allah mempunyai sifat Maha Mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bantuan atau pertolongan kepada hambanya yang sedang kesusahan. Namun ada kalanya terkadang kita merasa bahwa doa kita tak kunjung dikabulkan. Ingin tahu mengapa? Karena ketika Allah ingin mengabulkannya, kita sendiri yang menolaknya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, Anda harus berlangganan dengan cara pencet subscribe di bawah ini ya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Sahabat surgaku, tahukah Anda, ketika Allah memanggil kita untuk mengerjakan sholat, pada hakikatnya Allah ingin mendengarkan keluh kesah kita. Bahkan saking sayangnya Allah memberi waktu 5 kali dalam sehari. Ketika azan berkumandang, pintu langit dibuka, Allah menunggu kita, siap mendengarkan keluh kesah kita, agar Ia berikan jalan keluar dari semua permasalahan yang sedang kita hadapi. Tetapi mengapa tidak segera menemuinya? Bagaimana Allah akan peduli kepada kita ketika Allah ingin mendengar keluh kesah kita? Kita tidak segera datang menghadapnya. Banyak alasan yang diberikan, seperti waktu sholat yang masih panjang, sebentar lagi saja, di jeda makan dahulu, masih ada tamu, sedang melakukan meeting, dan banyak lagi alasan lainnya. Ketika waktu sholat berikutnya datang, kita baru buru-buru sholat, sementara waktu terbaik yang Allah berikan sudah berlalu. Bagaimana Allah akan memberimu jalan keluar, sementara kita lalai untuk menghadap kepadanya? Padahal kalau kita bisa mendahulukan panggilan Allah, pastilah Allah akan mendahulukan permohonan kita. Sahabat surgaku, kalau engkau ingin semua permasalahanmu Allah beri jalan keluar, maka seharusnya kita yang lebih dahulu untuk datang kepadanya. Duduklah di atas sajadah sebelum azan berkumandang. Begitu pintu-pintu langit dibuka, segeralah sholat dan berdoalah. Maka pada saat itu, doa kita akan langsung diijabah Allah. Kalau ingin doa kita segera dikabulkan Allah, datanglah kepadanya pada saat-saat waktu mustajab atau waktu-waktu yang Allah kabulkan semua hajat kita. Saat-saat pintu langit dibuka berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu langit terbuka pada waktu-waktu tertentu. Saat itu diyakini sebagai saat terbaik untuk memanjatkan doa dan permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Waktu-waktu yang dibukakan pintu langit di dalamnya adalah: 1. Sebelum zuhur, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya pintu-pintu langit dibuka hingga tergelincir matahari
dan tidaklah tertutup hingga sholat zuhur. Maka aku ingin saat itu yang naik bagiku adalah suatu kebaikan. Sahih At-Targhib. 2. Saat melaksanakan salat sunnah qobliyah zuhur, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 rakaat sebelum zuhur, di antara rakaat-rakaatnya maka terbukalah pintu-pintu langit. Sahih Al-Jami 885. 3. Saat berkumandang azan berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila seorang muazin mengumandangkan azan, maka terbukalah pintu-pintu langit dan dikabulkanlah doa. Sahih Al-Jami 803. 4. Tatkala menanti 2 salat berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bergembiralah kalian, ini adalah Tuhan kalian. Sungguh Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah membuka satu pintu dari pintu-pintu langit dan membanggakan kalian di hadapan para malaikat dengan mengatakan, kalian lihatlah hamba-hambaku, mereka telah menyelesaikan suatu kewajibannya dan menanti kewajiban yang lainnya. As-Saihah 661, Sunan Ibnu Majah 850. 5. Di tengah malam, berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintu-pintu langit dibuka pada saat tengah malam. Lalu ada suara yang memanggil, apakah ada orang yang berdoa? Lalu orang itu pun dikabulkan. Apakah ada orang yang meminta? Lalu orang itu pun diberikan. Apakah ada orang yang dalam kesulitan? Lalu orang itu pun dilapangkan. Sahih Al-Jami 376. Keenam, saat berdoa dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Ketika kami melaksanakan salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ada seorang yang mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asyila. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapakah yang mengatakan kalimat ini dan itu? Lalu orang itu berkata, saya wahai Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, aku tertegun dengannya dan pintu-pintu langit pun terbuka. Ibnu Umar berkata, aku pun tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat itu sejak mendengar sabda Rasulullah. Sahih Muslim. Saat pintu-pintu langit terbuka, ini adalah merupakan salah satu dari waktu mulia yang dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah, sesungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat barisan kaum muslimin yang berjihad di jalan Allah melakukan penyerangan. Ketika turun hujan lebat, ketika iqamat untuk melaksanakan salat wajib, maka raihlah keberuntungannya yang ada di dalam dengan berdoa. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Adapun tentang di mana kedudukan lapisan langit yang sebenarnya, maka hanya Allah lah yang mengetahuinya. Namun jika kita melihat arti dari langit atau sama di dalam bahasa Arabnya, menurut Az-Zajjaj bahwa maka sama langit secara bahasa adalah segala sesuatu yang tinggi dan berada di atas, dan setiap atap adalah langit. Dari sini bisa dikatakan bahwa awan adalah langit karena ia berada tinggi di atas. Langit adalah sesuatu yang ada di atasmu dan menaungimu. Yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa lapisan langit ini sebagaimana lapisan bumi berjumlah 7. Allah berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Quran Surat At-Talaq ayat 12.
dan jarak antara satu langit dengan langit yang lainnya mencapai 500 tahun, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah. Sesungguhnya antara satu langit dengan langit yang lainnya berjarak 500 tahun. Dan sesungguhnya bangunan setiap langit sama seperti itu. Dan antara satu bumi dengan bumi yang lainnya berjarak 500 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Begitu agungnya ciptaan Allah. Tapi kenapa ketika pintu langit dibuka, kita tidak bersegera menghadapnya? Demikianlah, semoga kita selalu menjadi hamba yang taat kepadanya. Duduklah di atas sajadahmu sebelum waktu sholat tiba. Jangan lupa share video ini ya, biar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.